Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Sapaan Damai Sejahtera 24 Februari 2022 membawa kita untuk melihat mujizat sebagai bagian dari perpaduan dari kuasa Yesus dan keyakinan kita. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk menerangi kita dengan firman-Nya. Bapa, seringkali kami tidak menyadari bahwa keraguan dan ketidakpercayaan kami telah menghalangi karya besar Allah dalam hidup kami. Terangilah kami oleh firman-Mu, agar kami dapat merespon karya-Mu dengan penuh iman. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga 16. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6-8 mencatat bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa Yesus Kristus. Ada dua hal penting yang membuat orang lumpuh ini disembuhkan. Yang pertama, Petrus menyembuhkan dengan kuasa Yesus Kristus. Jadi bukan dengan kuasa atau kemampuan Petrus sendiri. Yang kedua, orang lumpuh itu dikuatkan dan percaya kepada kuasa Yesus yang mampu menyembuhkannya. Ini dicatat di ayat 16. Sehingga jika ia ragu dan tidak percaya kepada Yesus, ia tidak akan sembuh. Menurut pandangan manusia, peristiwa mujizat ini tentu sangat membanggakan Petrus dan Yohanes. Popularitas dan kepercayaan orang terhadap mereka akan meningkat. Dan kalau itu terjadi pada zaman sekarang, mungkin akan segera viral atau menaikkan rating mereka. Namun anehnya, Petrus bukannya kemudian bangga atau menikmati kekaguman orang terhadapnya. Sebaliknya, dia justru mengklarifikasi bahwa mujizat itu bukan karena kuasa atau kesalehan mereka, melainkan karena kuasa Yesus Kristus. Hal ini tentu beresiko, menurunkan kekaguman orang terhadap mereka, bahkan bisa menjadi hal yang sensitif yang akan membuat para musuh Yesus juga akan memusuhi mereka. Singkatnya, orang akan menganggap bahwa Petrus ini cari masalah. Namun justru disinilah letak kesaksian Petrus. Petrus bukan hanya mau menyembuhkan orang lumpuh ini, namun menyampaikan pengajaran tentang kuasa Yesus Kristus. Kata pembuka yang digunakan Petrus adalah, "Hai orang Israel." Sebuah teguran keras bagi mereka yang telah menolak Yesus sebagai yang kudus dan benar. Bahkan mereka lebih menghendaki untuk membebaskan seorang pembunuh, seperti dicatat di ayat 14. Bisa dibayangkan betapa bobroknya moral mereka. Israel bukan saja telah menolak Mesias, bahkan lebih membela dan mendukung seorang penjahat.
Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bukan saja mendukung sang pembunuh, namun juga mendukung pembunuhan yang telah dilakukannya. Dan benar saja, kita melihat buktinya bahwa mereka pun berupaya untuk membunuh Yesus Kristus. Kita mungkin masih ingat dengan kata teriakan-teriakan mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Sobat Samas dan keluarga damai, ini saatnya kebenaran dinyatakan. Petrus dan Yohanes tidak takut lagi untuk memberitakan kuasa dan kebenaran Kristus. Bahkan mujizat terhadap orang lumpuh itu menjadi sarana untuk menyaksikan tentang Kristus. Ungkapan Petrus di Serambi Salomo ini bukan hanya ditujukan bagi orang Israel yang telah menolak dan membunuh Yesus, namun juga bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sama sekali. Karena di Serambi Salomo biasanya berkumpul orang-orang bahkan yang belum mengenal Allah. Orang-orang kafir diizinkan untuk masuk ke sana. Kita belajar tentang 3 hal penting pada hari ini. Yang pertama, kepercayaan kepada Yesuslah yang membuat seseorang mengalami mujizat. Jadi bukan karena sang pembuat mujizat itu atau kebaikan dari orang yang mengalaminya. Yang kedua, fokus dan orientasi pemberitaan Injil harusnya adalah pada Yesus Kristus. Pemberitaan firman, mujizat, dan pelayanan yang dilakukan seharusnya berfokus untuk membawa manusia kepada Sang Juru Selamat, hingga manusia boleh memperoleh keselamatan. Untuk itu fakta-fakta tentang Kristus tidak boleh ditutupi. Bahkan ini harus dibukakan agar setiap orang bisa mendengarnya, mengetahui dan menerima keselamatan yang ditawarkan kepada mereka. Hal yang ketiga, kuasa Allah dalam berbagai hal, kesembuhan, kelepasan dari kuasa iblis, berbagai mujizat, itu semua dinyatakan bagi kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak mencuri kemuliaan Allah itu. Jadi setelah kita bersama mendengar ketiga hal ini, sekarang tergantung apakah kita mau menerima karya Allah itu di dalam hidup kita. Apakah kita justru menghalangi mujizat itu terjadi di dalam diri kita, maupun ketika Allah memakai kita untuk melayani, melakukannya bagi orang lain, ternyata malah kita menghalangi. Keraguan kita, ketidakpercayaan kita itu bisa membuat mujizat itu tidak dilakukan. Sobat Samas dan keluarga damai, seringkali orientasi atau fokus pemberitaan Injil kita bukanlah pada Kristus. Bahkan seringkali kita sama sekali tidak menyinggung tentang Kristus. Kita lebih sibuk dengan aktivitas kita, mungkin popularitas kita, hal-hal yang bisa membuat orang merasa nyaman dan terus membina relasi dengan kita. Sementara bagian yang begitu penting, yaitu tentang keselamatan itu sendiri, kita lewatkan. Sobat Samas dan keluarga damai, yang terakhir kita diingatkan bahwa kuasa Allah di dalam segala bagian, segala hal, semuanya itu murni adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau sampai hari ini kita membelokkannya untuk kepentingan pribadi kita mencuri kemuliaan Allah, hal itu tentu sangat mendukakan Allah. Karena itu mari kita bersama membuka diri supaya karya Allah itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas mujizat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kiranya semua anugerah-Mu tergenapi sempurna dalam hidup kami dan tidak dikacaukan oleh keraguan dan ketidakpercayaan kami. Berikan kami hikmat dan keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil, serta memberi diri untuk dipakai sebagai alat bagi karya-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi dan memberi kami kerendahan hati agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami berdoa. Amin.